Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini, di majelis ilmu di gedung Kotab Al-Fatih Bogor, di mana sebuah kenikmatan yang luar biasa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan banyak sekali sumber-sumber ilmu di Kotab Al-Fatih Bogor. Maka di pekan ketiga ada kajian fikih muamalah, kemudian di pekan pertama ada kajian wali santri yang fokus membahas tentang pendidikan, kemudian ada kelas-kelas bahasa Arab, ada kelas parenting nabawiyah dan akademi keluarga. Maka sebuah kenikmatan yang luar biasa yang patut kita syukuri. Allah Subhanahu wa ta'ala dekatkan sumber ilmu ya kepada kita semua. Tinggal yang berikutnya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berikan kenikmatan itu, mau kita ambil dan kita syukuri, atau kita biarkan nikmat-nikmat itu berlalu begitu saja. Dan pembahasan tentang fikih muamalah, walaupun yang mengadakan sebetulnya adalah ibu-ibu BPO, namun sebetulnya materi untuk menjadi ayah peradaban harusnya ini yang hadir ayahnya. Tapi kalau yang di sini kebanyakan malah yang hadir adalah ibunya. Kenapa harus ayahnya yang hadir? Karena memang nanti berkaitan dengan masalah nafkah. Bagaimana bisa mungkin seorang ayah memberikan nafkah yang bebas dari sesuatu yang Allah haramkan kalau tidak punya ilmunya? Dan yang harus menjadi perhatian buat kita semua, karakter agama Islam adalah ilmu. Ya, maka kenikmatan untuk bisa hadir di majelis ilmu adalah kenikmatan yang luar biasa, dan tidak mungkin seseorang itu bisa beramal dengan benar kecuali orang tersebut itu punya ilmu. Dan pembahasan tentang fikih muamalah yang langsung punya kaitan yang sangat erat dengan sesuatu yang halal ataupun sesuatu yang haram. Dan kalau kita kaitkan dengan tadi membahas masalah peradaban, jadi kalau terlalu jauh membahas tentang peradaban tapi urusan yang halal dan haram saja tidak tahu, maka itu pun sudah sangat jauh ya. Dan bahkan pelajaran yang harus kita ambil, ternyata iblis atau syaitan tidak akan pernah ketika melihat manusia dalam kebaikan itu dia ridha, maka akan melakukan segala cara agar manusia itu kehilangan kebaikan-kebaikan itu. Dan pelajaran buat kita ketika ayah kita semua Nabi Adam alaihissalam di surga, ya, dengan pola yang harusnya bisa kita ambil sebagai inspirasi. Cara iblis mengeluarkan Nabi Adam dengan Hawa dari surga adalah dengan ya menyuruh dan menggiring Nabi Adam dan istrinya makan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga keluar dari surga. Dan pola-pola itu terus dilakukan oleh iblis dan syaitan bahkan ketika Nabi Adam dan anak cucunya berada di dunia. Dan dulu kita bahas di surat Al-Baqarah ketika syaitan itu menakut-nakuti manusia dengan kefakiran. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran, dan syaitan itu memerintahkan kalian untuk berbuat keji. Dan di Al-Baqarah dibahas banyak tentang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, contohnya adalah riba. Tapi di surat Al-Baqarah juga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan solusi ya atas sesuatu yang haram itu dengan sesuatu yang halal. Maka ada jual beli, ada sedekah. Ya, dan pembahasan fikih muamalah adalah pembahasan yang sangat urgent
wajar ketika pembahasan yang sangat penting itu, apalagi berkaitan dengan urusan yang halal dan haram, yang itu banyak disasar oleh syaitan, maka menggerakkan hati kita untuk berjalan di majelis ilmu, apalagi membahas sesuatu yang berkaitan dengan halal dan haram, itu pasti akan terasa berat. Ya, dan cara syaitan menggelincirkan seseorang itu ada dengan dua cara. Bisa dengan faktor jahil, ya artinya manusia dijauhkan dari sumber-sumber ilmu, sehingga apa yang dia lakukan tidak bersumber dari ilmu, maka jelas dia akan tergelincir. Dan ada juga dengan cara menjadikan manusia itu lupa. Sudah berilmu tapi dibikin lupa. Dan lupa ini kalau kita cari di Al-Quran ternyata dinisbatkan kepada syaitan. Dan ini pun perlu dijadikan pembahasan juga di kita. Kenapa generasi awal Islam itu hafalannya kok kuat-kuat? Nah sekarang kita dikit-dikit lupa. Ya, dihafal sedikit, yang lupa banyak. Nah maka menjadi bahan pelajaran sendiri apa yang menyebabkan kita dengan generasi awal Islam kok bisa berbeda. Dan ternyata kalau kita telusuri, salah satu faktornya adalah kalau generasi awal kita terhadap sesuatu yang haram itu sangat berhati-hati. Nah kita karena tidak tahu, udah kadang sesuatu yang haram pun kita lakukan. Ya, dan semoga dengan terus kita konsisten mengkaji fikih muamalah ini, sehingga setiap apa yang kita lakukan bisa sesuai dengan tuntunan syariat dan terhindar dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini kalau tidak salah adalah kajian yang ketiga ya, hampir beberapa bulan kita tidak bisa melaksanakan kajian, dan semoga apa yang sudah kita pelajari itu masih tetap nempel ya di kepala kita, sehingga bisa ditambahkan tentang materi-materi yang baru. Dan selalu untuk fikih muamalah, kalau kita hanya mencari permasalahan yang kontemporer saja tapi tidak menguasai fikih turuthnya, maka kebanyakan nanti kita akan bingung sendiri. Tapi kalau kita kuasai permasalahan fikih dasarnya dengan sangat kuat, nanti ada ya permasalahan kontemporer apapun itu insya Allah mudah untuk diselesaikan. Dan di pertemuan yang sebelumnya sudah kita bahas tentang definisi jual beli, ya baik dari segi bahasa ataupun istilah, ya kata bai' dari ba'a ya bi'u bai', sebagian ada yang mengatakan dari kata ba' yang artinya adalah depa, dua tangan, karena kalau telapak tangan saja namanya kafun, kalau lengan namanya dhira'un, kemudian yang lengan atas namanya adudun, dan itu kalau ditambah semua menjadi yadun, dan yadun ditambah yadun namanya ba'un. Maka kenapa jual beli disebut bai'? Karena ada tangan yang menyerahkan, ada tangan yang mengambil. Baik yang diserahkan itu uang ataupun yang diserahkan itu barang. Dan untuk definisi secara istilah, ya kita jelaskan mubadalatu mal bimal au manfa'a mubahah ala ta'bid wala qardan wala riba. Jadi yang dimaksud dengan jual beli secara istilah adalah pertukaran harta dengan harta ataupun manfa'ah ala sabili ta'bid dengan niat dan cara untuk selamanya. Kenapa pakai ada definisi selamanya? Karena kalau tidak selamanya itu namanya ijarah, sewa. Kemudian kenapa pakai dijelaskan bukan riba? Karena ternyata dalam jual beli itu juga bisa dimasuki riba. Ya, juga wala qard, bukan utang piutang. Kan dalam utang piutang nanti juga ada pola-pola yang hampir mirip dengan jual beli. Nah, kemudian jual beli secara masyru'iyah, dia hukumnya apa hukumnya? Boleh. Ya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan untuk
pembahasan tentang jual beli nanti memang banyak yang halal dibandingkan yang haram. Makanya cukup bagi kita mengetahui yang haram, insya Allah ya untuk yang halal ya sudah bisa kita pahami. Sedikit murajaah. Jual beli dilihat dari objek yang diperjualbelikan, dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah uang dengan barang. Kalau uang dengan barang adalah normalnya jual beli yang biasa kita lakukan. Baik. Kemudian ada barang dengan barang. Namanya apa? Bahasa Arabnya apa? Apa barter bahasa Arabnya? Muqayadah. Muqayadah, jadi jual beli barang dengan barang. Kemudian kalau uang dengan uang, namanya apa? Hah? Uang dengan uang, bahasa Arabnya apa istilahnya? Sarf. Ya, jadi ada muqayadah, ada sarf. Boleh nggak tadi? Ya, dilihat objeknya uang dengan barang. Boleh nggak cara jual beli seperti itu? Boleh apa tidak? Boleh kalau tidak ada ya pelanggaran yang dilakukan. Ya, karena masing-masing ada aturannya dan masing-masing masih memungkinkan dimasuki sesuatu yang diharamkan. Kemudian kalau kita lihat cara menerima atau penyerahan barang, ada uang ada, barang ada. Namanya tunai. Boleh apa tidak? Boleh. Bisa nggak hukumnya jadi nggak boleh? Apa contohnya? Iya, kalau barangnya milik orang lain, ya, atau masih ada gharar di situ, ya, makanya kan masih memungkinkan. Maka bisa boleh, bisa tidak. Kemudian ada uang dulu, barang belakangan. Apa namanya? Salam. Memang PO itu salam. Ya harus diluruskan juga. Ya, makanya saya paling anti menggunakan istilah yang di luar bahasa Arab. Iya, karena kalau di luar bahasa Arab nanti masing-masing definisinya beda. Tapi kalau kita pakai istilah salam jelas definisi. Ya. Nah, kalau seandainya salam boleh. Tapi bisa nggak jadi haram? Bisa. Uangnya duluan, barangnya? Hah? Iya. Jadi masih memungkinkan juga itu ya. Kemudian bisa barangnya duluan, uangnya belakangan. Ngutang. Ya. Mungkin nggak dimasuki sesuatu yang haram? Mungkin nggak? Mungkin. Ya. Kemudian uang dan barang belum ada. Itu namanya bai'ul kali bil kali. Itu haram. Makanya kalau misalkan begini, saya tahu di pasaran banyak barang. Ya, di pasaran banyak barang. Kemudian kita tidak niat menjual. Ya, hanya posting saja. Ada barang ini loh gitu. Ya, dan kita tidak punya hubungan dengan si produsen barang itu. Kita hanya posting gambar barang. Nah, kemudian ada orang, oh saya mau barangnya. Boleh apa tidak? Ya, ada rinciannya kan. Nah, seandainya dia kasih uang transfer ke si yang posting tadi, kemudian yang posting, ya insya Allah saya carikan barang. Ya, kemudian sudah akad salam di situ, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Ya, keduanya melakukan akad salam,
satunya sudah transfer uang, tapi yang ditransferi uang tadi dia tidak punya barang dan dia bukan wakil dari produsen barang. Boleh apa tidak? Tapi dia tahu barang itu banyak di pasaran, sehingga dia memungkinkan untuk mencari itu. Ya. Nah, nanti sebagian ada yang mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena menjual barang yang tidak dia miliki. Tapi dalam mazhab Syafi'i mengatakan itu boleh. Itu bai'us salam. Nah, tapi kan dia menjual barang yang tidak dia miliki, tapi barangnya orang lain. Oh, maksudnya nggak begitu. Yang dimaksud jangan menjual barang orang lain itu kalau misalkan saya pengen beli mobil itu yang pojok itu, ya, kemudian ada orang ya akan saya jual ke kamu, harganya sekian, bayar dulu, bayar. Nah, dia nunjuk barang tapi itu milik orang spesifik. Nah, ini yang dimaksud menjual barang milik orang lain. Tapi kalau saya pengen mobil mereknya ini, warnanya ini, speknya ini, walaupun belum dimiliki, itu dalam mazhab Syafi'i dikatakan masih boleh salam, walaupun ada khilaf di situ. Ya, makanya ketika kita tahu ranahnya ranah khilaf ya afdalnya apa? Dihindari. Ya, walaupun ketika dilakukan kita tahu dalilnya, ketika tidak mau melakukan juga kita tahu dalilnya. Dan solusinya gimana kalau kita mau menghindari itu? Beli dulu barangnya. Ya, jadi kalau misalkan kayak posting barang begitu, ya berarti di awal diakadkan apa? Bukan akad jual beli, hanya janji beli. Wa'ad namanya, wa'dun bisyira. Ya, belum ada akad jual beli. Kenapa belum ada? Kadang uang belum ditransfer, si yang janjiin barang belum punya barang. Nah, itu kalau dipaksakan akad di situ, itu namanya bai'ul kali bil kali, utang dengan utang. Nah, itu yang haram. Ya, solusinya hanya janji. Nanti ketika sudah dibeli, ya sudah buat akad di situ. Tapi akadnya bukan ketika waktu janji, tapi akad ketika barang sudah ada, itu akad jual beli. Yang sebelumnya hanya janji. Namanya janji tidak mengikat. Bisa dilanjutkan, bisa tidak. Ya. Nah, itu dilihat dari penyerahan kan. Nah, kemudian kalau dilihat dari penetapan harga, ada berapa jual beli? Dilihat dari penetapan harga. Ini materi yang sudah lewat. Nah, mau ditambah gimana? Yang sebelumnya lupa. Iya. Jadi dimurajaah dulu. Ada namanya bai'ul musawamah, ada namanya bai'ul amanah. Kalau musawamah berarti si penjual dia tidak menyebutkan harga dia belinya, dan dia nanti tawar-menawar dengan pembeli, ya tinggal berapa harga yang disepakati dijual. Namanya bai'ul musawamah. Tapi kalau dia mengatakan saya belinya sekian loh, dia kasih tahu harga belinya, namanya apa? Namanya apa? Bai'ul amanah. Ya, kalau dia tidak memberitahukan berapa harga dia beli, maka namanya bai'ul musawamah. Tapi kalau dia informasikan saya belinya sekian, namanya bai'ul amanah. Nah, tinggal bai'ul amanah dibagi menjadi 3. Dia bilang misalkan saya belinya 10.000, saya jual ke kamu 11.000. Namanya apa? Namanya apa? Nah, ini sudah jual beli semua, tapi istilah-istilah itu masih udah kayaknya dibubarkan aja ini kantinnya. Oke.
Ya, saya belinya 10.000, saya jual 11.000. Namanya bai'ul murabahah. Murabahah itu kita kasih tahu harga belinya, kemudian kita ngambil untung sekian. Murabahah. Kalau seandainya saya bilang saya belinya 10.000, udah saya jual 9.000 aja, udah terakhir ini. Udah penghabisan ini, penghabisan. Namanya jual beli apa itu? Hah? Ya, bai' al-wad'iyah. Dari wada'a yad'u, dia menjatuhkan harga. Ya, jadi dari harga awal dia turunkan. Ya. Kan tadi kan dia barangnya sudah terakhir, udah nggak apa-apa lah gitu. Walaupun di luar di bawah harga beli tidak masalah. Namanya bai'ul wad'iyah. Tapi kalau misalkan saya belinya 10.000, dah saya jual 10.000 ke kamu, teman sendiri. Namanya apa? Namanya apa? Apa Tad? Ya, bai'u at-tauliyah. At-tauliyah dari walla yuwalli. Ya. Jadi seakan-akan hanya sebagai wakil saja tadi, dia membelikan saja. Dia tidak ngambil untung. 10.000 jual 10.000. Oke, sudah punya gambaran berarti? Tadi kalau dilihat dari objek yang diperjualbelikan, ada uang dengan barang. Ada barang dengan barang yang di kita sebut barter, yang bahasa Arabnya adalah muqayadah. Kemudian ada uang dengan uang. Bahasa Arabnya apa tadi? Sorf. Kemudian dilihat dari waktu serah terima, ada uang dan barang. Berarti jual beli tunai. Ada uang duluan, barangnya belum ada. Salam. Ada barang duluan, uangnya belum ada. Utang. Barang dan uang belum ada. Ya, bai'ul gali bil gali. Jual beli utang dengan utang. Nah, kemudian dilihat dari penetapan harga. Ada yang mengatakan saya belinya sekian, berarti jual beli. Saya belinya sekian, dia kasih tahu. Amanah. Kalau dia tidak mengatakan berapa dia membeli barang itu, musawamah. Nah, untuk amanah tadi kan ada 3 kemungkinan. Bisa dia jual dengan mengambil untung, namanya murabahah. Bisa dia jual di bawah harga dia beli, wad'iyah. Ada yang sama, at-tauliyah. Ya, at-tauliyah. Tauliyah kalau nggak pakai alif lam. Oke, sudah tergambar? Udah. Nah, sebelum kita bahas syarat sah jual beli, dulu sempat kita bahas sedikit. Kalau rukun jual beli apa saja? Paling tidak ada 3 rukun jual beli. Yang pertama, al-mutabayyi'an. 2 orang yang bertransaksi, berarti penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua, barang. Al-mabi', barang yang diperjualbelikan. Kemudian yang ketiga, al-aqdu, akad. Jadi ada al-mutabayyi'an, 2 orang yang bertransaksi yaitu penjual dan pembeli. Kemudian ada al-mabi', barang yang diperjualbelikan. Kemudian ada al-aqdu, akad. Nah, kemudian untuk akad nanti ada 2 model. Ada akad dengan akad itu kan mengandung apa? Ijab dan qabul. Ada ijab qabulnya dengan lisan, yang normal kita gunakan. Tapi ada yang tidak dengan lisan. Langsung main kiamat aja, naruh uang. Namanya apa? Namanya bai'ul mu'atoh. Mu'atoh itu dia akadnya hanya dengan perbuatan. Tidak ada akad lisan, tapi dengan perbuatan itu secara adat sudah menunjukkan akad. Bai'ul mu'atoh.
Oke, kemudian pembahasan kita insya Allah hari ini kalau sempat waktunya bahas syarat sah jual beli dan bahas khiyar dalam jual beli. Nah, nanti dalam pembahasan syarat ada syarat sah jual beli, ada syarat dalam jual beli. Bedanya apa? Ada syarat jual beli, ada syarat dalam jual beli. Nah, kalau syarat jual beli, berarti syarat-syarat ini menentukan sah atau tidaknya jual beli tersebut. Tapi kalau syarat dalam jual beli, di dalam jual beli itu masing-masing pihak membuat syarat-syarat tertentu. Yang adanya syarat-syarat itu tidak langsung berkaitan dengan sah atau tidaknya jual beli. Contoh, saya mengatakan saya jual mobil saya ke kamu dengan harga sekian, dengan syarat saya pakai 1 minggu dulu, karena mobil baru saya baru datang minggu depan. Oke, baik, setuju. Boleh nggak? Boleh ya. Jadi nanti syarat dalam jual beli ada syarat yang diperbolehkan, ada syarat yang tidak diperbolehkan. Tapi bahasan kita adalah syarat sah jual beli. Ketika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka jelas jual belinya menjadi batal, tidak sah. Dan kalau jual belinya tidak sah, apa konsekuensinya? Ya, jelas haram. Tapi apa konsekuensinya? Ya, konsekuensi dari akad yang tidak sah itu kepemilikan tidak berpindah dari penjual ke pembeli. Dan kalau kepemilikan tidak berpindah dari penjual ke pembeli, ya berarti ketika memanfaatkan sesuatu yang bukan milik dia, ya jadi panjang nanti urusannya. Ya, jadi nanti ada jual beli yang sah, ada jual beli yang haram. Bedakan itu, karena tidak semua jual beli yang haram itu nggak sah. Ngerti maksudnya? Ya, bedakan jual beli sah dengan jual beli haram. Karena ada jual beli haram tapi dia sah. Tapi kalau nggak sah jelas haram. Tapi yang haram masih memungkinkan jual belinya sah. Apa contohnya? Jual belinya haram tapi sah. Kalau barang yang dijual haram, jelas nggak sah dia. Jual belinya nggak sah. Orang syarat barangnya nggak terpenuhi. Ya, jadi nanti berarti pembahasan tentang najis itu harus detail itu. Karena syarat barang yang dijual itu tidak najis. Sudah selesai fikih taharah. Nah, gimana mau bahas jual beli fikih taharah belum selesai? Ya karena kan nggak boleh jual sesuatu yang najis. Ya kan? Ya, dan nanti kalau jual beli sesuatu yang najis itu mengandung unsur kedzaliman. Kedzaliman pada siapa? Kepada pembeli. Kenapa? Karena barang yang najis di Islam tidak ada harganya. Nah, kalau kita jual seakan-akan kita menjual sesuatu yang tidak berharga pada orang lain, dan itu ada unsur zalim di situ. Berarti semua yang berkaitan dengan najis harus kita pelajari itu. Contoh gampangnya begini. Boleh nggak saya jualan cacing untuk mancing? Boleh nggak saya jualan cacing? Jual beli cacing. Boleh nggak jual beli cacing? Nah, pertanyaannya, cacing itu najis atau tidak? Cacing najis atau tidak? Tidak. Ya. Tapi berarti kalau cacing haram apa tidak? Ada yang mau makan cacing? Ya, obat cacing kan obatnya yang diminum, bukan cacingnya. Ya, cacing termasuk sesuatu yang khabith, menjijikan. Ya, khabith nanti kita ikutkan ke orang Arab menghukumi itu khabith atau tidak. Nah,
Kalau khabith berarti kan bisa jadi haram untuk dimakan, kan dia khabith. Wa an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan cara jual beli yang saling ridho. Dan Nabi mengatakan innamal bai'u an taradin. Sesungguhnya jual beli itu harus dengan saling ridho. Maka ketika ada jual beli yang dia nanti mengandung unsur ketidakridhoan, maka akan bermasalah jual beli itu. Ya, insya Allah nanti akan ada pembahasan lebih detailnya. Tapi ridho ini menjadi syarat yang harus ya terpenuhi untuk syahnya jual beli. Contoh, misalkan ada orang yang butuh untuk operasi anaknya, ya, sehingga dia jual motor atau mobil. Nah, harganya normalnya itu kalau motor ya sekitar masih 13 jutaan. Dia jual 8 juta aja karena butuh. Nah, apa hukum kita membeli ya motor yang dijual oleh orang tersebut? Ya, kalau seandainya terjadi akad jual beli itu boleh apa tidak? Yang mana yang ikhlas? Yang beli jelas ikhlas kan? Jarang-jarang ada beginian itu. Nah, tapi yang menjual itu kan seandainya dia tidak butuh, apakah dia jual dengan harga serendah itu? Kenapa dia jual dengan harga serendah itu? Butuh, terpaksa. Nah, ada paksaan di situ, dia harus menjual. Walaupun paksaannya adalah keadaan, bukan orang yang memaksa. Ya. Nah, itu nanti ada dua pendapat. Ada yang mengatakan nggak boleh, karena jelas kalau dalam keadaan normal si penjual nggak akan ridho dengan harga segitu. Tapi yang mengatakan boleh seandainya tidak kita beli, malah kasihan dia padahal dia butuh. Nah, kalau fikih begitu, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi afdalnya gimana? Dibeli dengan harga. Ya, bisa dibeli dengan harga normal, atau kalau misalkan dia tidak mau menjual, ya misalkan nanti sebetulnya masih butuh, ya sudah pinjemi. Ya, kalau lebih baik lagi kasih aja. Ya, maka nanti ada pembahasan lebih dalam lagi terkait dengan masalah keridhaan. Kan banyak nanti. Ya, termasuk misalkan karena momennya kan begini. Ya, momennya begini. Ngelelang barang. Ya, melelang barang untuk amal. Ya, nanti di situ ada orang yang punya posisi yang tinggi. Nah, itu nanti Pak disebut gelarnya semua itu jabatannya. Ya, tujuannya apa menyebut jabatan, gelar segala macam? Kalau seandainya dia tidak mau beli, itu kan malu dia. Nah, akhirnya dia nggak mau karena keadaannya itu memaksa dia harus beli, dia beli. Nah, ini juga kan nanti akan ada masalah juga. Makanya unsur keridhaan itu nanti banyak turunannya. Banyak turunannya. Ya, insya Allah nanti akan ada ya penjelasan detail tentang itu. Nah, syarat pertama. Syarat kedua, pelaku akad adalah seseorang yang diperbolehkan melakukan akad. Memang ada orang yang nggak boleh melakukan akad. Ada. Apa contohnya? Ya, anak kecil belum balik, atau orang gila, atau safih. Safih itu orang yang akalnya itu tidak penuh dia. Ya. Bahasa Jawanya itu enggak bek lihat. Ya. Ya, lemah, akalnya itu lemah. Nah, itu pun nanti ketika dia melakukan transaksi jual beli, ya, maka tidak
tidak diperbolehkan kecuali ada izin dari walinya. Nanti yang menentukan itu adalah wali. Ya, makanya nanti ada keadaan di mana dalam kondisi tertentu ternyata yang tidak memenuhi syarat untuk melakukan transaksi jual beli itu diperbolehkan untuk bertransaksi, nanti ada. Nah, salah satunya adalah misalkan anak kecil pengen beli permen. Ya, kata penjualnya yang dia belajar fikih muamalah tapi belum selesai. Penjualnya ya belajar fikih muamalah tapi belum selesai. Ya, ketika anaknya mau beli permen, "Nak, kamu ini gak boleh bertransaksi. Harus dapat izin dari orang tuamu. Pulang, panggil orang tuamu." Kayak. Nah, seandainya si anak tadi beli permen, boleh apa tidak? Nah, itu kan anak kecil ya yang beli sesuatu yang nilainya itu kecil, itu masih diperbolehkan. Beli permen, beli somai, beli apa, itu masih boleh. Tapi yang nggak boleh ketika ya angkanya level taraf kehidupannya beda, Ustaz. Kalau orang kaya beli handphone kecil. Ya, jadi nggak ada taraf kehidupan di sini. Ya, taraf kehidupan ya masing-masing orang beda, tapi nanti yang menentukan adat. Bukan bagi orang tuanya itu karena penghasilannya satu hari 1 miliar, buang 1 juta itu kan biasa aja. Tapi 1 juta di adat masyarakat itu satu yang besar. Nah, berarti tidak bisa di situ. Bukan masalah urusan taraf kehidupan yang berbeda, tapi uruf atau adat yang menentukan itu sesuatu yang kecil atau tidak. Ya, dan nanti insya Allah ada rinciannya. Ya, kondisi seseorang yang secara syarat tidak memenuhi syarat tapi boleh. Yang kedua. Nah, yang ketiga, harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Ya, maka tidak sah menjual dan membeli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Walaupun tadi kita jelaskan ada 2 pendapat untuk bai'us salam, ada yang versi jumhur, ada yang versi mazhab Syafi'i. Jadi yang dilarang dalam mazhab Syafi'i itu salam yang speknya itu mengarah pada milik orang tertentu, itu enggak boleh. Tapi ketika dia hanya spek secara umum dan itu bisa dicari di pasaran, itu masih boleh walaupun belum dimiliki, walaupun oleh jumhur ulama itu tidak diperbolehkan. Ya, jadi dalilnya adalah hadits Nabi, la tabi' ma laysa 'indak. Jangan jual apa yang tidak kamu miliki. Yang berikutnya, objek transaksi adalah barang yang dibolehkan dalam agama. Nah, ini nanti panjang turunannya, termasuk masalah najis. Ya, karena jual beli najis tidak boleh. Atau menjual sesuatu yang tidak ada nilai manfaatnya, juga nanti tidak boleh. Nah, untuk bahas masalah najis kan panjang itu. Panjang lebar pembahasannya. Ya, termasuk boleh nggak jual lele yang lele itu dikasih makan. Iya. Ya, kalau di tempat saya dulu itu di kampung waktu masih kecil, kalau tambak itu kan biasanya ada tempat pembuangan itu. Iya. Ya, dan itu yang punya tambak nggak usah ngasih makan ikannya, karena tiap hari ada aja yang ngasih makan. Iya. Baik-baik memang masyarakatnya itu. Nah, itu kalau ikannya diambil, padahal kita tahu makanannya tadi dari sesuatu yang najis. Nah, boleh nggak kita menjual ikannya itu? Atau menjual ayam yang makanannya barang yang najis, menjual lele yang najis. Nah, itu nanti turunan najis itu. Nah, itu di fikih namanya apa? Ya, hewan yang sumber makanannya itu sesuatu yang najis. Di fikih namanya apa? Jalalah. Ya, jalalah yaitu hewan yang dikasih makan najis. Nah, jalalah sendiri najis atau tidak? Boleh nggak dimakan? Nanti ada khilafiyah.
Ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Ya, makanya ini nanti turunannya panjang. Jadi objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Panjang. Boleh nggak jual pakaian, kaos begitu? Ya, singlet untuk perempuan. Jual pakaian singlet untuk perempuan. Boleh apa tidak? Hah? Boleh apa tidak? Bukan, ini kan ada perempuan di jalan-jalan itu kan you can see segala macam begitu. Hah? Nah, nanti ada rinciannya. Ya, karena kan nanti benda-benda itu ada benda-benda yang manfaatnya itu boleh secara mutlak. Ini nggak ada masalah. Ada benda-benda itu yang dia haram secara mutlak juga ada. Tapi ada benda yang dia sebetulnya punya sisi ya keharaman, tapi di sisi yang lain ada manfaat yang diperbolehkan. Ya, walaupun nanti akhirnya melihat kondisi yang beli. Ya, kalau yang beli misalkan perempuan yang berjilbab, berkerudung panjang segala macam, kalau seandainya beli yang begitu, yang ada di kepala penjualnya apa? Kira-kira dipakainya di mana? Di rumah kan? Nah, berarti kan masuk ke dalam sesuatu yang boleh. Nah, kemudian tapi kalau yang dilihat adalah iya, perempuan yang itu langsung dipakai di tempat dia. Nah, itu bisa jadi nggak boleh. Nah, bagaimana ketika kita tidak tahu ini yang beli ini kira-kira dipakai di rumah atau tidak? Nah, nanti ada bahasannya. Ya, ada rinciannya. Iya kan? Dan banyak hal yang begitu. Ya, banyak hal yang begitu. Ya, dan nanti ada sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali, ini juga jelas tidak boleh. Ya, boleh nggak jualan ikan hias? Kenapa boleh? Apa yang bolehkan? Iya, ya ada sisi manfaatnya. Apa manfaatnya? Ya, bisa refreshing, menyegarkan pikiran segala macam. Nah, itu kalau di masyarakat itu memang ada nilainya. Tapi bisa jadi ketika di masyarakat lain itu nggak bernilai, yang nggak boleh dijual. Ya, jadi nanti kembali kepada kemanfaatan, dan manfaat itu benar nggak di uruf yang ada itu adalah manfaat. Ya, nanti ada pembahasan rincinya. Kemudian objek transaksi adalah barang yang bisa diserah terimahkan. Ya, karena kalau sesuatu yang tidak bisa diserah terimahkan namanya bai'ul gharar. Nanti masing-masing gharar nanti banyak turunannya. Ya, saya jual ke kamu motor saya yang dicuri orang 3 juta saja. Boleh nggak? Lumayan 3 juta loh. Nah, itu kan sesuatu yang masih tidak memungkinkan untuk diserah terimahkan. Nanti kalau dibeli itu kan ada untung-untungan. Tapi kalau saya mengatakan begini, saya kasih ke kamu deh motor saya yang hilang, boleh apa tidak? Kamu ini nggak ikhlas banget. Ya, sebelum hilang nggak mau ngasih ke saya. Giliran hilang dikasih ke saya. Tapi boleh nggak? Kalau hibah boleh. Ya, gharar dalam masalah hibah itu boleh. Tapi gharar dalam masalah jual beli itu yang tidak boleh. Tapi gharar nanti ada pembahasan detailnya. Makanya sekarang ini hanya syarat yang secara globalnya. Nanti masing-masing akan kita rinci. Ya, saya jual beli telur. Gharar apa tidak? Telur. Kan nggak tahu kita dalamnya itu masih baik atau tidak. Hah? Ada jual. Iya. Gharar nggak itu? Iya. Nah,
Tapi boleh nggak jualan telur yang mengandung unsur gharar? Boleh apa tidak? Boleh. Ya kan nggak mungkin kecuali dijual dengan cara begitu. Makanya sesuatu yang dijual ya dengan cara yang mau tidak mau ada unsur ghararnya itu diperbolehkan. Kan nggak mungkin. Coba pecahin dulu telurnya, saya pengen lihat dalamnya. Kan nggak mungkin begitu. Ya karena mau nggak mau jualan telur ya begitu wujudnya. Kan nggak mesti juga kalau walaupun dikeker begitu. Ya. Atau misalkan jual beli semangka yang masih bulat, gharar nggak itu? Ya kita nggak tahu dalamnya masih baik atau tidak, warnanya merah atau tidak, ya rasanya manis atau tidak, itu masih gharar. Tapi boleh nggak jual semangka dalam keadaan bulat? Boleh apa tidak? Boleh. Karena sesuatu yang memang nggak memungkinkan kecuali dengan cara itu. Ya kan nggak semua pedagang mau ya dipotong-potong. Kalau nggak laku sisanya kan masalah. Nah, gharar yang diperbolehkan nanti ada yang mengatakan gharar yang diperbolehkan itu yang kecil. Tapi yang besar itu nggak boleh. Setuju nggak dengan statement itu? Gharar yang boleh itu kalau ghararnya kecil, tapi kalau ghararnya besar nggak boleh. Setuju apa tidak? Nggak juga. Jadi yang lebih kuat ya sesuatu yang mau tidak mau dijual dengan cara itu. Ya seandainya tidak dengan cara itu tidak mungkin bisa dijual, walaupun gharar itu masih boleh. Contoh kita beli rumah. Ya, apakah kita bongkar itu pondasinya seperti apa, ya ini bahannya dari apa, kan nggak mungkin. Itu kan gharar. Tapi kan nggak mungkin ya kita beli rumah kemudian tahu detail bahannya seperti apa. Tapi yang begitu karena tidak memungkinkan dijual dengan cara yang lain, walaupun ada gharar itu boleh. Walaupun nanti ada gharar-gharar yang tidak boleh, insya Allah kita bahas lebih detail lagi. Gharar. Nah, kemudian objek transaksi diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Ya, maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Ya, objeknya. Misalkan begini. Saya punya mobil 10. Satu aja nggak punya bilang 10. Ya doa itu doa. Ya, saya punya mobil 10. Macam-macam, ada yang Alphard ada, yang bajai juga ada. Ya, Mikrolet itu juga ada. Nah, ada orang datang ke saya jual mobil saya ke kamu 100 juta. Oke, deal. Boleh apa tidak? Nah, kenapa nggak boleh? Iya, mobil yang mana yang dia jual dengan harga 100 juta itu? Jangan-jangan yang bajai itu. Makanya itu kan sesuatu yang belum jelas. Makanya objek yang dijual harus jelas yang mana. Ya, dan objek yang dijual harus jelas itu bisa dengan cara melihat langsung atau dijelaskan spesifikasinya. Ya, mobil saya yang ini loh mereknya, yang warnanya ini, yang tahun keluarnya ini. Nah, yang beli juga sudah tahu itu. Nah, itu boleh. Nah, kemudian yang ketujuh, harga harus jelas saat transaksi. Ya, jadi harga harus jelas saat transaksi. Boleh nggak jual beli kredit? Boleh nggak jual beli kredit? Oke. Misalkan ada orang datang ke saya, ya, jadi saya kerjanya tadi kredit motor. Boleh nggak jualan motor dengan kredit? Boleh apa tidak? Hah? Oke. Ya, akadnya harus jelas kan? Ya, kalau utang piutang kan ya nggak boleh. Tapi kalau jual beli kan ya nggak ada masalah di situ. Tapi kalau saya mengatakan ke dia,
Ini kalau cash harganya 15 juta. Kalau kredit dan pembayarannya selama 2 tahun itu nanti kenanya 20 juta dengan rincian angsurannya sekian per bulan. Oke, deal. Boleh apa tidak? Ini hebat-hebat ini, langsung berfatwa tanpa mikir. Asal. Boleh tidak? Ada yang mengatakan nggak boleh? Boleh apa tidak? Nggak, saya ingin tahu ada nggak yang mengatakan nggak boleh di sini? Biar bikin saya agak seneng dikit lah itu. Mobilnya bisa, motornya bisa. Milik dia. Ini motor milik dia. Ya, motornya jelas mereknya, ada di hadapannya si pembeli itu. Kemudian dikatakan ini kalau cash 15 juta. Kalau kredit angsurannya per bulan sekian, jatuhnya nanti ya 20 juta selama 2 tahun. Oke, deal. Itu nggak boleh. Haram itu. Tahu sisi keharamannya di mana? Hah? Harusnya harganya boleh naik. Kenapa nggak boleh naik? Waktunya boleh nyicil, harganya boleh naik. Berarti sejak awal nggak boleh dong kredit kalau harganya tetap segitu. Nah, ilahnya bukan di nggak boleh naik. Ya, jadi terserah penjual. Cash sekian, kredit sekian, itu hak dia. Itu hak dia. Tapi sisi mana yang menjadikan itu haram tadi? Nah, pembeli belum menentukan harga mana yang dia ambil. Horor itu harganya. Ya, oke, deal, lihat nanti mana yang lebih memungkinkan. Nah, itu horor. Ya, di awal harus dia pilih cash atau kredit, dan kredit pilih angsuran yang berapa biar jelas. Nah, kalau belum dipilih itu belum boleh. Makanya harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli di mana penjual mengatakan aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya. Ini juga nggak jelas juga. Atau dikasih beberapa harga tapi tidak ditentukan, itu juga nggak jelas. Nah, ternyata kita belum sedalam itu. Makanya kenapa fikih muamalah itu harus dalam, karena bisa jadi sesuatu yang kecil itu menentukan dia. Dia menentukan sah atau tidak sah. Ya, dan insya Allah nanti ada penjelasan lebih detail tentang itu. Dan kalau kita kelompokkan, ya, jual beli hukum asalnya adalah halal. Kecuali ada unsur keharaman yang dilakukan, maka berubah dari yang halal menjadi haram. Dan unsur yang menyebabkan keharaman, kalau kita kelompokkan ujung-ujungnya nanti ketemu 3. Walaupun nanti ada yang mecah agak banyak, tapi kalau kita kelompokkan benar-benar, ujung-ujungnya larinya di 3. Ya, sebagaimana Syekh Utsaimin mengatakan ujung-ujungnya larinya ke 3. Yang pertama ada unsur kezaliman, yang kedua ada unsur gharar, dan yang ketiga ada unsur riba. Nah, pembahasan zalim nanti panjang. Ya, pembahasan zalim nanti panjang. Bisa menzalimi seseorang itu karena faktor tadi pemaksaan sehingga hilang keridhoannya. Atau bisa menzalimi orang dengan cara menjual sesuatu yang najis, yang di syariat Islam itu tidak ada nilainya tapi dijual. Itu zalim juga. Atau menjual sesuatu yang tidak bernilai, itu juga zalim. Dan rinciannya kan panjang, najis. Ya. Orang jual jas yang terbuat dari kulit apa namanya? Buaya. Boleh apa tidak? Hah? Jual jas yang terbuat dari kulit buaya. Hah? Boleh apa tidak? Nah, kalau enggak alasannya apa? Kan bukan untuk dimakan tapi dipakai.
Kalau dipakai urusannya najis atau tidak. Berarti kita harus cari tahu kulit buaya itu najis atau tidak. Najis atau tidak? Hah? Kulit buaya nggak najis. Kenapa nggak najis? Kalau dari kulit babi, kok bisa kulit babi najis, kulit buaya nggak najis? Kan Nabi mengatakan ayyuma ihabin idza tubighal ihab faqad tahur. Ketika kulit itu disamak, maka dia suci. Ya, setiap kulit yang disamak maka dia suci. Nah, buaya itu kalau kulitnya disamak suci nggak? Babi kalau kulitnya disamak suci nggak? Nah, kok bisa yang satu suci satu enggak? Dari awal. Najis dari awal. Nah, itu pun nanti ada beberapa pendapat juga. Ya, makanya fikih muamalahnya ada pendapat, di pembahasan najisnya banyak pendapat lagi. Itu kalau nggak salah ada di Subulus Salam sampai sekitar 7 atau 9 pendapat dalam masalah kulit itu. Walaupun nanti yang rojih akan kita jelaskan insyaallah. Ya, tadi unsur kezaliman. Kalau unsur gharar nanti macam-macam. Ya, gharar bisa ada di harga, gharar bisa ada di objek yang dijual. Ya, atau gharar waktu penyerahan segala macam, nanti panjang bahasannya. Kemudian riba apalagi? Contoh simpel, ngecek kita sudah selesai pembahasan riba atau belum? Boleh nggak ya seseorang yang ya gara-gara beli nasi kebuli, bumbu nasi kebuli, ya. Nah, ya itu kalau pakai beras yang biasa itu kan kayak kurang afdol. Ya, biasanya pakai beras apa? Hah? Namanya apa? Ya, beras mati. Ya, silakan lah, saya nggak ngerti. Ya, karena saya bukan penjual di sini. Ini saya bahas saja. Oke. Nah, lebih mahal mana kira-kira? Yang biasa atau beras yang tadi? Oke. Nah, kalau beras normalnya berapa harganya? 10.000 per kilo. Kalau yang tadi 50. Ya. Nah, karena saya ingin mendapatkan beras tadi, maka saya tukar dengan 5 kilo beras biasa untuk sekilo yang beras tadi. Boleh apa tidak? Hah? Kan 50.000 harganya sekilo. Nah, beras yang saya kan 10.000. Nah, kenapa nggak boleh? Hah? Terus kenapa kalau beda mutunya? Iya. Ya terus kenapa nggak boleh kalau beda? Berarti yang benar gimana? Berarti sekilo beras saya dengan sekilo beras tadi berarti. Boleh nggak kalau begitu? Ya, jangan campurkan nggak boleh dengan nggak mau. Nah, ya, kalau nggak mau itu urusan orang, kalau nggak boleh urusan syariat. Iya kan? Ya, nanti kan ada syarat itu, karena beras masuk ke dalam harta riba atau tidak? Beras masuk. Ya, jadi kalau masuk ke dalam harta riba, nanti ukuran harus sama dan harus di tempat. Jadi selama namanya beras, mau kualitasnya seperti apapun, sekilo harus dengan sekilo. Nggak boleh sekilo ditukar dengan beberapa kilo. Nah, kalau begitu rugi dong yang kualitasnya bagus. Makanya dijual dulu, habis itu beli yang kualitas bagus. Caranya begitu, jangan langsung ditukar. Oke. Misal begini, beras dengan gandum itu sama jenis atau beda? Beda. Boleh nggak 1 kilo gandum ditukar dengan 5 kilo beras? Boleh nggak? Jenisnya beda. Boleh apa tidak?
Boleh. Kan jenisnya beda, satu gandum, satu beras. Ya, jahil, ya, yang punya ilmu tapi lupa saja setan bisa menggelincirkan, apalagi yang nggak punya ilmu, ya, maka sangat mudah sekali setan menggelincirkan di situ. Oke, kita bahas masalah khiyar. Insya Allah cukup. Sudah pernah praktek khiyar? Atau dengar khiyar itu apa? Ya, definisi. Menurut bahasa, khiyar berasal dari kata ikhtiar yang bermakna memilih. Dari kata khair, memilih yang terbaik. Dan menurut istilah khiyar adalah hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad. Ya, kalau yang baru janji tadi kan belum ada ikatan. Ini sudah ada ikatan akad jual beli. Nah, tetap walaupun sudah ada akad jual beli, nanti di Islam masih membuka opsi khiyar. Lanjut atau tidak lanjut. Tapi nanti ada syaratnya, ada aturannya. Oke, dan nanti ada beberapa jenis khiyar. Yang pertama adalah khiyar majlis. Khiyar majlis. Apa itu khiyar majlis? Ya, khiyar majlis adalah khiyar yang diberikan kepada penjual atau pembeli untuk meneruskan jual beli atau membatalkan selama masih di majlis akad jual belinya tadi. Ya, jadi kalau misalkan masih di tempat, itu masing-masing boleh membatalkan atau melanjutkan. Dalilnya apa? An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang yang jual beli itu punya hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahumma fi bai'ihima. Jika ya jujur dan menjelaskan tentang kondisi yang sebenarnya, maka jual belinya itu akan diberkahi. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Tapi jika bohong dan menutup-nutupi barang yang dijual tadi kalau ada aibnya, maka ya akan Allah hilangkan keberkahannya. Oke. Jadi kalau misalkan saya beli sesuatu ke penjual, kemudian saya masih duduk di toko penjual tersebut, walaupun sudah ada deal harga ya akad jual beli, boleh nggak saya bilang, oh kayaknya saya nggak jadi beli deh, saya batalin, boleh nggak? Boleh. Atau pembelinya misalkan, kayaknya sayang deh saya jual ini, ya nggak jadi deh saya jual, boleh nggak? Boleh. Ya. Nah, makanya ada pembahasan, boleh nggak orang itu bersegera meninggalkan majelis jual beli? Tujuannya apa? Biar nggak dikhiar tadi. Nah, itu Ibnu Umar ya radhiyallahu anhuma itu terkenal ketika beli barang, kemudian barangnya itu beliau sangat suka, itu habis transaksi langsung pergi. Ya, biar tidak dibatalkan transaksi jual belinya karena udah terlanjur seneng. Nah, tinggal nanti jadi pembahasan, yang begitu boleh apa tidak menyengaja segera pergi ya dari majelis jual beli, tujuannya agar tidak dibatalkan jual belinya. Nanti kalau jumhur ulama mengatakan tidak boleh, haram. Nanti ada hadis yang menjelaskan tentang larangan Nabi bahwasanya tidak boleh seseorang itu pergi dengan niat agar tidak ada khiyar di situ, itu nggak boleh. Tapi kalau memang sudah waktunya pergi, ya udah pergi aja. Habis beli pergi, memang bukan niatnya lari, ya nggak masalah. Yang jadi masalah ketika ada niat itu. Nah, tapi bagaimana dengan Ibnu Umar? Kok beliau melakukan itu? Nah, kalau untuk Ibnu Umar ini kan athar.
Athar itu sesuatu yang sampai kepada sahabat, tidak sampai kepada Nabi. Walaupun untuk Ibnu Umar itu hadisnya ada di Bukhari Muslim, secara sanad kuat. Tapi larangan Nabi itu ternyata hadisnya tidak di Bukhari Muslim. Tapi hadis Nabi secara sanad kuat mana? Kuat yang di Bukhari Muslim. Tapi secara sampai pada Nabi maka kuat yang larangan Nabi itu. Nah, wallahu alam, bisa jadi Ibnu Umar belum tahu ada larangan itu, bisa jadi. Ya, artinya perbuatan sahabat itu tidak lantas menjadi sebuah hukum. Tetap yang menjadi hukum adalah hadis Nabi. Tapi bagaimana hukum jual belinya kalau seandainya dia pergi untuk menghilangkan atau menggugurkan khiyarnya tadi? Apakah jual belinya tetap sah atau tidak sah? Sah tidak sah? Jual belinya tetap sah. Ya, secara akadnya kan sah, tapi perbuatannya saja yang dilarang. Nah, kemudian khiyar majelis itu sejauh apa sih atau selama apa? Beda-beda, masing-masing tempat beda. Kalau kebetulan transaksinya langsung tadi di pasar, ya udah majelisnya ya di pasar itu. Atau kalau di kantin, majelisnya mana? Di kantin. Tapi kalau kebetulan misalkan orang yang transaksi jual beli itu di kereta, ya dari Jakarta ke Surabaya sebelahan, ya kapan habis waktu majelisnya itu? Ya, ketika sudah masing-masing meninggalkan kereta itu. Selama masih sebelahan ya masih berlaku khiyar majelis. Dan zaman dulu orang safar itu kan sampai berbulan-bulan bareng itu ada kemungkinan untuk nanti ya adanya khiyar majelis. Atau kalau orang yang nelpon, ya pakai tadi kan transaksinya nelpon, kapan habis waktu khiyar majelisnya? Ya ketika ditutup, ya ketika sudah ditutup teleponnya. Ya, atau kalau misalkan via online, ya ketika sudah meninggalkan aplikasinya itu. Ya, jadi nanti masing-masing majelis ya itu beda-beda tergantung bagaimana cara jual beli. Tapi boleh nggak seseorang mengatakan, ya udah, yuk kita transaksi jual beli, tapi kita sepakati di awal nggak ada khiyar majelis. Nggak ada khiyar majelis. Jadi sudah sepakat sebelum akad bahwasanya nggak ada khiyar majelis. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Ya, namanya menafikan khiyar. Jadi kalau menafikan khiyar itu sebelum akad sudah masing-masing menafikan udah nggak ada khiyar ya. Oke, deal. Baru transaksi jual beli. Atau ada yang namanya menggugurkan khiyar. Berarti kalau menggugurkan khiyar berarti sudah akad. Nah, tadi kan kita sudah transaksi jual beli, kebetulan sama-sama naik keretanya. Wah, ini kan lama nih kereta nih. Ya, gimana kalau kita gugurkan saja khiyar majelisnya? Ya udah deh, nggak apa-apa, kita gugurkan saja. Oke, deal, gugur. Boleh nggak? Boleh. Jadi khiyar majelis boleh dinafikan sebelum akad, khiyar majelis boleh digugurkan setelah akad selama masing-masing ridho dengan itu. Tapi selama tidak ada tadi kesepakatan untuk menggugurkan atau menafikan akad khiyar majelis, maka khiyar majelis masih berlaku. Ya ini urusan syariat, bukan urusan enak gak enak. Kan udah terlanjur beli nggak enak kan kalau dikembalikan, itu kan urusan enak nggak enak. Tapi syariat membuka peluang itu. Ya, hikmahnya apa? Hikmahnya apa? Ya, bisa jadi orang itu kan ketika membeli sesuatu itu masih ragu antara beli atau tidak. Ya misalkan suami istri beli sesuatu yang sangat dibutuhkan, akhirnya keduanya berpencar. Oke. Nah, kemudian si suami mau beli, ternyata mendapatkan barang itu. Cuman ketika dia mau beli tadi itu kan, cuman istri saya sudah beli atau belum ya?
Iya kan? Nah, kemudian ketika ternyata sudah akad, istrinya nelpon. Ya, B sudah dapat barangnya nih. Saya sudah beli. Nah, kira-kira ketika dia teruskan jual belinya, manfaat nggak buat dia? Kan nggak. Boleh nggak dia khiyar majelis? Boleh selama di situ. Atau orang masih jual tapi masih ragu. Ya, antara dia pengen jual atau tidak. Ya, ketika dia jual, kok ternyata, oh kayaknya anak saya ini butuh motor ini nanti buat sekolah. Udah deh, nggak jadi saya jual. Nah, makanya Islam tadi membuka peluang orang itu untuk ketika masih ragu, masih punya opsi untuk ya membatalkan transaksi jual belinya. Ya, makanya khiyar majelis fungsinya untuk itu. Ada yang pernah praktek? Nggak ada. Ya, karena kalau di Indonesia kan mainnya perasaan. Mainnya perasaan. Ya, nggak enak lah nanti kalau batalin jual beli. Ya, akhirnya walaupun kadang ada rasa penyesalan, ya udah mau gimana lagi. Ya, kadang kan misalkan orang mau jual barangnya, ya kemudian telepon istrinya, ya tolong jangan dijual barang itu, ini ternyata kita butuh. Ya terlanjur, padahal masih di majelis. Kadang kan dia nggak ngerti bahasanya masih ada khiyar majelis. Dan kalau pakai khiyar majelis, kalau sama-sama tidak punya ilmunya, bisa berantem. Ini tulisannya apa ini, lihat? Afwan. Ba'da khamsi apa khamsa ini? Ba'da khamsi, daqaiqo apa daqaiqi ini? Ini ada tulisannya ini. Ya, luar biasa ini, nggak ada harokatnya. Ayo. Ya, katanya 5 menit lagi. Oke, berarti baru sampai khiyar majelis. Nanti khiyar ada khiyar majelis, ada khiyar syarat. Ya, khiyar syarat nanti banyak turunannya dia. Kemudian ada khiyar aib. Nanti ada khiyar tadlis, ada khiyar ghaban. Ya, juga ada beberapa khiyar yang lain. Pernah dengar istilah itu? Barusan. Ya, itu nanti misalkan orang beli laptop atau beli HP mereknya yang bagus kan Samsung misalkan. Ya, itu Samsung gitu. Ada tambahan i kecil di antara u dengan tadi. Nah, kalau orang nggak sadar ngirain itu Samsung. Akhirnya dia beli. Nah, ketika sudah dibeli, ternyata ketika dilihatin ke temannya, nah kok Samsung? Nah, itu gimana dia? Padahal harganya kayak Samsung. Makanya Islam tadi membuka peluang khiyar yang begitu. Maksudnya khiyar apa? Syarat. Bukan, mana syaratnya? Gak ada syarat. Respect. Ya, atau orang ya baru dari kampung pergi ke mall, ya kelihatan kalau baru dari kampung. Ya jadi gayanya segala macam. Ya nggak ngerti tentang harga handphone. Ya, dia dikasih HP yang normalnya kisaran harganya antara 4 sampai 5 juta, dijual ke dia 10 juta. Ya, kampungan tapi kaya dia. Nah, habis itu dibawa pulang, dilihatin ke saudaranya itu. Ini saya beli HP nih 10 juta. Apaan 10 juta ini harusnya 4 juta. Nah, boleh nggak dia khiyar? Nah, ya, kalau menggugurkan khiyar nanti kan macam-macam. Ya, menggugurkan khiyar barang yang sudah ya itu makanya kadang ada unsur kezaliman di situ. Nanti ada syaratnya. Kapan boleh begitu, kapan nggak boleh. Ya, nanti menggugurkan khiyar itu boleh, tapi kalau sengaja menutupi atau sengaja tadi, ya mumpung orang ini nggak tahu udah dinaikkan banget harganya, itu nanti ada pembahasan lebih detailnya. Ya, dan di kita baru khiyar majelis tadi, ya yang dia habisnya ketika seseorang itu meninggalkan majelis jual beli. Selama masih di majelis jual beli, maka masih ada opsi untuk keduanya membatalkan atau melanjutkan
ya transaksi jual beli, dan masing-masing majelis beda tergantung dengan tempat mereka bermajelis. Ya, kalau di pasar ya di pasar itu, kalau di toko ya di toko itu, kalau pakai telepon ya selama masih ada panggilan belum ditutup, kalau di aplikasi selama masih dibuka belum ditutup, kalau di kereta ya udah sampai masing-masing turun itu. Ya, berarti sisanya nanti kita lanjutkan di pembahasan berikutnya, dan insya Allah nanti kita lanjutkan ke jual beli yang diharamkan. Kezaliman kita buat semua turunannya, kemudian gharar kita buat semua turunannya, dan riba semua turunannya. Ya, dan masing-masing itu butuh pembahasan detail. Ya, karena ternyata kita yang selama ini sudah belajar fikih muamalah saja, kalau diputar-putar dikit saja udah iya saja, boleh-boleh saja. Padahal di situ masih ada celah, ya sesuatu yang masih diharamkan, yang kita nggak sadar di situ. Oke, baik, kita kembalikan ke Ustaz Dani. Ini bisa jadi pembahasan yang akan datang. Iya. Saya ingin tahu sekarang. Penasaran ya? Ini berkaitan dengan advertising ya, iklan. Ini kejadian sepekan ini, dan saya agak kesal juga sebenarnya. Yang pertama, saya beli anggur itu, jadi dari jauh itu tulisannya udah 1 kilo 15.000. Angka satunya tuh fontnya 200. Terus angka 2,5-nya tuh fontnya 12. Jadi gede gitu, terus dari sini 2. Udah naruh anggur di atas, sudah 15.000. Ternyata setelah mau dibayar nih sama teman saya, ternyata 30. Terus akhirnya debat lah, itu tulisannya jelas-jelas 1 kilo 15.000. Coba Mas perhatikan lagi. Oh ternyata iya, ternyata itu setengah kilo, font angka satunya 200, terus angka 2-nya itu cuma 12 gitu. Jadi kita udah tertipu ya. Akhirnya sudah di atas timbangan, gengsi lah maksudnya membuatan itu. Akhirnya dibeli juga, tapi sambil makan tuh sambil itu amat sih nyari uang gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, baru kemarin malam juga pakai mobil kol bukaan gitu, 1 kilo 10.000, isinya mangga banyak sekali, gede-gede. Saya bilang wah jarang-jarang nih mangga murah. Terus ketika sudah mau nimbang juga, ternyata yang 10.000 itu mangga yang kecil, yang kisut-kisut, dan itu kalau ditimbang paling hanya ada 2 kilo dari total. Jadi dia semuanya bawa 200 kilo, itu 1 kilonya itu mangga yang kisut-kisut, tapi iklannya itu untuk itu. Jadi orang begitu datang, dan itu saya rasa nggak cuma saya gitu, ada banyak yang merasa kaget. Nah itu, dan saya dapati iklan-iklan advertising itu banyak yang seperti itu ya, entah itu iklan online atau entah itu iklan apa, kadang berbau seperti itu. Mungkin kira apakah itu mempengaruhi akad ataukah hanya terjadi pada unsur dolimnya aja atau seperti apa? Iya. Dan bersyukur Langsung. Bismillah. Yang hiar, boleh nggak hiar bubur? Karena umum di transaksi di kita di Indonesia bahwa kalau kita belanja di kasir, terus kasih nota atau kwitansi kemudian di bawahnya ada tulisan barang yang sudah dibeli tidak dapat dijual atau tidak dapat dikembalikan atau ditukar. Gitu. Apakah itu bagian dari hiar atau bubur hiar ketika kita transaksi di kasir saat itu juga atau tidak berlaku hasilnya? Sementara kita sama-sama ngerti ya. Dan nanti kita tahu bahwa iya. Itu masih Langsung dulu lihat. Oke, baik. Ya jadi nanti kalau untuk yang kasus Ustaz Agus tadi kan, berarti kita pilah dari sisi akad dengan perilaku pedagang. Jelas kalau perilaku pedagang seperti itu kan sesuatu yang tidak dibenarkan. Ya, dan itu termasuk tadlis. Ya, tadlis itu orang itu seakan-akan taunya apa, padahal hakikatnya nggak begitu. Ya, dengan tadi ya sekilo ya. Iya, jadi tulisannya fontnya gede ada kecil itu kan. Makanya kadang iklan di TV itu banyak unsur itu. Ya, yang sekarang dipuji ini hebat ini yang bikin iklan gitu ya, gajinya gede karena pandai bikin
Padahal itu dosanya gede juga itu. Ini nipu orang. Ya, ketentuan berlaku kecil itu bahwa itu penipuan itu sebetulnya. Ya, dan jelas perilaku seperti itu nggak boleh. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi akadnya, nah kalau yang kasus Agus tadi kan belum terjadi jual beli nih sebetulnya. Seandainya kalau nggak beli pun nggak ada masalah kan? Tapi kalau beli dengan cara gengsi gitu ya, itu nggak antum beli itu ya? Ya, jadi antara apa ya? Ya, antum ridhoin aja. Kalau nggak antum ridhoin malah nggak sah nanti jual belinya. Ya ridho tapi sambil gondok lah. Dan kalau di situ berarti masuknya belum ke khiyar, baru di pilihan ya jadi akad atau tidak kan? Dan kalau sudah akad ya berarti ya, dan sebetulnya ini pelajaran buat kita. Jangan sampai beli sesuatu itu karena gengsi. Bisa jadi tadi ada faktor unsur keterpaksaan. Dan faktor unsur keterpaksaan nanti pengaruh pada sah atau tidaknya jual beli. Ya, walaupun kan kalau kita ditanya antum ridho nggak gitu, teman antum lihat. Ya. Jadi sebetulnya ridho tapi dengan rasa gondok lah begitu. Ya, karena dia lanjut tuh. Nah, berarti secara akad jual belinya kan ya sudah selesai. Tapi perilaku pedagang yang seperti itu jelas tidak dibenarkan. Nah, itu kalau sebelum jual beli taunya. Kalau seandainya ketika sudah jual beli baru tahu. Ya, misalkan ya langsung di-print begitu ya, karena belanjaannya kan banyak. Ya, ketika dikasih daftar harga antum cek lagi. Nah, ini kok mahal banget kan harganya sekian. Nah, baru dikasih tahu. Iya, tapi ini kan coba perhatikan lagi tulisannya. Nah, dia masuk di tadi, ya khiyar tadlis tadi. Ya, dia masuk di khiyar tadlis. Kenapa? Karena si penjual seakan-akan menjual barang yang di pikiran pembeli itu nggak seperti itu. Jadi pembeli ada hak untuk membatalkan ya jual beli itu. Namanya khiyar tadlis. Ya, walaupun sudah tidak di majelis itu masih boleh. Karena bukan khiyar majelis, khiyar tadlis. Ya, tapi kalau sudah tahu kemudian akad ya udah itu urusan beda lagi, bukan khiyar masuknya. Nah, tapi kalau yang di toko-toko tadi ya kemudian ada tulisan barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Nah, berarti di situ secara tidak langsung kalau kita beli di toko tersebut berarti kita sudah ridho untuk menggugurkan hak khiyar kita. Jadi sudah nggak ada hak khiyar lagi. Nah, tinggal yang perlu diperhatikan si penjualnya. Ketika dia di awal menggugurkan khiyar itu termasuk khiyar aib, dia tahu nggak di barangnya itu ada aib? Kalau seandainya dia tidak tahu, nggak masalah. Yang jadi masalah ketika dia tahu ada aib tapi di awal udah nggak ada khiyar aib ya kita ya sepakat deal. Nah, itu nanti nggak berlaku ketika dia sengaja menutupi itu. Tapi kalau dia memang tidak tahu ada cacatnya, kemudian membuat tadi menggugurkan khiyar itu masih boleh. Yang nggak boleh ketika ada tulisan begitu tapi ada cacat tetap dia jual, itu yang nggak boleh. Nah, itu yang. Oke, ini ada pertanyaan dari ibu-ibu. Hukum menukar uang asing boleh apa tidak? Iya. Berarti kalau menukar uang, berarti kan dia masuknya ke barang-barang riba. Ya, barang-barang riba yang ilahnya adalah tadi at-thamaniyah, nilai untuk ya tukar jual beli tadi. Nah, tinggal kalau uang rupiah dengan uang dolar itu satu jenis atau beda jenis? Satu jenis atau beda jenis? Nah, kalau satu jenis berarti harus kontan, harus sama. Mungkin mau satu ya 100.000 rupiah dengan 100.000 dolar, ya nggak mau yang punya 100.000. Makanya ulama mengatakan itu jenisnya beda tapi ilahnya masih sama-sama uang. Nah, kalau jenisnya beda berarti nilainya boleh beda.
Tapi satu yang harus dipegang, harus sama-sama, ya jelas sama-sama uang dong. Ya masa nggak uang? Ini dolar sama rupiah sama-sama uang, sama-sama kontan. Nilai boleh beda, tapi sama-sama kontan. Jadi kalau misalkan rupiah ya dengan dolar ditukar kan, ya sudah nanti ya rupiahnya saya transfer kalau saya sudah sampai di rumah. Nah itu kan nggak kontan, karena transfernya tidak di saat itu, tapi ketika sudah di rumah, nah itu nggak boleh. Jadi menukar uang asing boleh dengan syarat tadi, ya boleh beda nilainya, tapi harus kontan dua-duanya. Harus kontan. Kalau nggak kontan nggak boleh. Ini ada pertanyaan yang dicoret. Apakah wanita sebenarnya boleh bekerja? Boleh nggak wanita bekerja? Boleh kalau dapat izin suami. Ya cuman sebetulnya masalah fikihnya begitu. Boleh kalau dapat izin suami dan pekerjaannya ya bebas dari sesuatu yang diharamkan. Cuman ketika suami itu memberikan izin istri untuk bekerja itu harus mikir 1000 kali. Karena perempuan itu kalau punya uang itu potensi untuk nggak taatnya besar. Benar. Ya contoh misalkan ya istri kita itu kan saya pengen beliin anak-anak mainan ini. Kata ayah peradaban jangan, itu mainannya nggak baik, kurang. Kemudian istrinya bilang saya beli bukan pakai uang abi kok, saya beli pakai uang saya sendiri. Nah akhirnya dia beli pakai uang sendiri. Secara fikih boleh nggak? Beli pakai uangnya sendiri? Boleh, tapi hubungan keluarga itu bisa rusak dengan itu. Makanya kalau mengizinkan istri bekerja itu suami harus mikir beribu-ribu kali. Nah makanya kenapa Khadijah itu begitu istimewa. Secara harta dia lebih banyak daripada Nabi. Tapi apapun keputusan Nabi nurut. Ya dan ternyata perempuan punya uang sedikit saja itu udah potensi nggak nurut itu besar. Berarti bagaimana nurutnya Khadijah? Ya makanya kan dulu kita bahas kan perempuan yang tidak layak dimadu. Salah satunya adalah Khadijah. Jadi kalau masih belum kayak Khadijah berarti iya. Oke. Nah kemudian kalau boleh apa batasannya? Ya batasannya tadi tidak ikhtilat, bukan ya di bidang-bidang yang memang diharamkan. Kemudian bolehkah jika sebagai guru? Boleh nggak? Boleh. Jika muridnya lagi, kalau perempuan ya perempuan muridnya. Ya jangan kayak ya perempuan ngajar anak laki-laki SMA misalkan. Ya itu kan sesuatu yang kadang kurang pas lah begitu. Ya guru, trainer, psikolog segala macam. Ya apapun profesinya ketika memang ya ada manfaatnya ya dan bisa terbebas dari ikhtilat dan sesuatu yang diharamkan dan sudah dapat izin suami maka boleh-boleh saja. Dan bahkan memang ya harusnya didorong perempuan itu masuk ke wilayah yang itu hanya perempuan yang harus ngambil. Ya dokter kandungan sama bidan untuk melahirkan itu kan harusnya perempuan. Nah sekarang ketika perempuannya pada nggak mau ke situ, siapa yang ngambil? Iya itu kan nggak masuk akal itu. Ya makanya ada bahkan profesi itu yang perempuan sangat dianjurkan untuk itu. Nah, tinggal nanti kalau kita bicara masalah tentang ya perempuan yang bekerja dengan pendidikan anak. Ya berarti boleh nggak perempuan bekerja? Boleh dengan syarat tadi. Tinggal prioritasnya mana? Apa yang menjadi ya prioritas dia? Mendidik anak atau bekerja di luar? Mana? Ya. Jadi mendidik anak tetap menjadi prioritas utama. Walaupun boleh bekerja di luar. Nah selama tidak ada benturan silakan jalan dua-duanya. Tapi ketika sudah terjadi benturan maka harus tahu mana yang harus dipilih. Ya bagaimana dengan bisnis MLM? Di mana barangnya yang dijual ada bagus dan halal, sistemnya siapa yang bekerja dia yang mendapatkan hasil prinsipnya. Jadi belum tentu yang masuk belakangan akan merugi kalau tidak bisa melampaui yang lebih dahulu. Nah intinya kalau mau yang begitu itu kan kalau DSN itu kan buat aturan-aturan itu
ya penjualan berjenjang. Ya, nanti ada yang ketika dia tidak dihukumi boleh atau nggak boleh, tapi dibuat kriteria. Nah, nanti ketika kriterianya itu bisa diterapkan, maka hukumnya bisa boleh. Tapi ketika kriteria itu ada yang dilanggar, maka hukumnya tidak boleh. Jadi makanya bukan sekedar kita berpegang pada istilah MLM-nya, tapi lebih pada substansi isi akadnya apa. Ya, pekerjaannya apa. Jadi nanti ketika walaupun namanya sama tapi dalamnya beda, bisa jadi hukumnya beda. Dan sesuatu yang bisa jadi walaupun hukum awalnya boleh, tapi ketika ada sesuatu yang dilanggar, bisa jadi nggak boleh. Ya, jadi lebih kepada rincian itunya. Ya, jadi tidak bisa langsung dihukumi boleh atau nggak boleh. Ya, jadi ini ada beberapa syarat ya, nanti sambil kita pelajari itu dicocokkan sendirilah itu syaratnya termasuk yang dibolehkan atau yang tidak. Ya, tapi untuk fatwanya itu kalau nggak salah sudah ada di DSN. Ya, Dewan Syariah Nasional. Ya, itu kan ada, ya bahkan sudah berapa nomor fatwa yang dikeluarkan tentang jual beli berjenjang itu. Ya, silakan dibaca di situ, nanti kriteria yang boleh apa. Berarti kalau tidak sesuai dengan itu berarti nggak boleh. Bagaimana jika jual beli online, pembeli sudah transfer dana, penjual belum kirim barang? Nah, belum kirimnya itu apa? Nah, barangnya sudah dia miliki atau belum? Sudah dimiliki atau belum? Ya, kalau transfer. Nah, seandainya barangnya belum dimiliki oleh si penjual, akhirnya nggak bisa dikirim. Dicarikan dulu kan barangnya. Nah, boleh apa tidak? Tadi yang kita bahas. Ya, yang kita bahas ketika ya dikasih speknya saja, barangnya tidak dia miliki tapi dicarikan. Ya, ada peluang dalam mazhab Syafi'i masih dibolehkan, tapi jumhur mengatakan itu menjual barang yang tidak dia miliki. Tapi seandainya barang sudah ada di dia, tinggal kirim doang. Kalau transfer kan langsung nih, jret langsung nyampe kan ke rekening. Kalau dikirim itu kan butuh waktu untuk sampai ke si pembeli. Boleh apa tidak? Ya, karena nggak ada ilah yang dilanggar. Tadi kan boleh nggak uang duluan, barangnya agak belakangan? Boleh, selama tadi bukan barang-barang ribawi dan itu nggak ada masalah, nggak ada masalah yang gitu. Ya. Beli beras 5 karung cash, si penjual memberi 10 karung dengan alasan supaya simpan aja dulu. Oke, simpan aja dulu. Ya, jadi harus dipisahkan kan. Berarti yang jual beli ya jual beli, ya yang nitip ya nitip. Nah, kalau nitip itu kan ya nanti di syariah atau di fikih ada bab dhaman. Tahu dhaman? Dhaman itu tanggungan. Jadi ketika barang itu dititipkan kepada seseorang, nah untuk menanggung keselamatan barang ini siapa yang nanggung? Ya, makanya ketika orang yang ya udah deh nggak apa-apa saya simpenin, nah berarti mau tidak mau berarti dia harus tadi diamanahkan untuk menjaga itu. Ya, ketika diamanahkan untuk menjaga itu ya kecuali ketika ada sesuatu yang di luar kemampuan dia kok hilang, ya berarti memang dia nggak nanggung apa-apa. Tapi kalau ada unsur kelalaian dia, berarti dia harus mengganti barang yang dititipkan itu. Ya, tapi intinya pisahkan, jual belinya 5 karung, ya udah itu selesai jual beli, putus. Nah, ada pun sisanya yang 5 karung lagi, yang mau nggak misalkan dititipin, kalau nggak mau ya udah suruh bawa balik. Jadi status si barang itu harus jelas statusnya apa. Ya, ketika memang bisa dipisahkan antara itu ya nggak ada masalah dengan yang seperti itu. Ini masih banyak ini, nambah lagi. Oke. Ketika ada bencana alam, banyak pedagang yang menggalang dana dengan cara menjual stok dagangannya. Sekian persen dari keuntungan akan didonasikan untuk bencana. Bolehkah seperti itu mencampur adukan antara jual beli dengan sedekah?
Ya, ini kan kalau jual beli ini kan nanti ada fikihnya. Nah, walaupun nanti keinginan untuk sedekah baik apa nggak baik, walaupun nanti kalau kita telusuri jangan-jangan modus doang ini, ya, menggunakan istilah sedekah untuk bencana agar laku dagangannya. Nah, tapi yang begitu itu kan tidak bisa kita hukumi secara fikih. Yang kita hukumi secara fikih adalah dagangannya itu. Iya, adapun niat orang di dalam hatinya ya kita serahkan pada Allah, walaupun afdolnya tidak disangkut pautkan itu, kecuali ini barang ini 100% akan diberikan ke bukan sekedar sekian persen keuntungan, berarti masih ada keuntungan yang masuk ke dia. Ya, dia hanya memanfaatkan itu saja. Nah, tinggal begini, saya mau nanya. Kalau ada orang jualan begitu, tanya, ini yang jadi sedekah, ini sedekah atas nama saya apa nama kamu sebagai penjual? Atas nama siapa? Kan ya harga sekian, harganya sekian. Ya, misalkan harga 100.000, 5% dari keuntungan ya masuk untuk tadi sedekah. Nah, 5% keuntungan itu kalau sedekah atas nama siapa? Penjual atau pembeli? Ya kalau mau sedekah ngapain dilaporin ke orang? Terus apa untungnya saya beli, orang sedekah juga atas nama kamu? Ini kan cara-cara yang tidak bijak, ya. Keuntungan buat dia, sedekah atas nama dia, tapi seakan-akan menjadikan orang itu nggak sadar mau beli. Ya tadi bisa jadi ada unsur tadlis tadi, orang terpaksa beli padahal bisa jadi masuk ke situ. Makanya ini unsur yang harusnya bisa dihindari. Nah, kalau misalkan atas nama siapa? Atas nama penjual, atas nama pembeli. Ya berarti seandainya atas nama pembeli boleh apa tidak? Seandainya atas nama pembeli. Nah, keuntungan 5% itu berapa sih? Berapa? Dari harga 100.000 keuntungan 5% berapa? Kalau seandainya atas nama pembeli berarti harga aslinya berapa barang itu? Kalau begitu kan nggak jelas harga barangnya, karena tercampur dengan ya prosentase sedekah dari si pembeli. Berarti menjual barang yang barangnya belum jelas harganya berapa. Ya kan, makanya kadang-kadang untuk cara-cara seperti itu harus lebih detail lagi ya, karena ada bisa agak terjerumus kepada sesuatu yang diharamkan. Seandainya atas nama pembeli berarti kan nggak jelas harganya. Ya misalkan barang ini nih, jujur-jujuran lah saya misalkan, ya harganya 100.000 plus 10.000nya sedekah atas nama pembeli. Berarti harga aslinya berapa? Hah? Ya sudah, saya nggak mau sedekah yang 1.000, saya beli aja. Ya kan atas nama saya juga gitu. Enggak, seandainya itu kan tetap harganya kan jelas 100.000 kan misalkan, karena yang 1.000 adalah sedekah dan sama pembelinya, ya udah saya beli 100.000, ini sedekah saya 1.000, tolong sedekahkan, saya wakilkan ke kamu, harganya jelas. Tapi kalau misalkan yang tadi pakai prosentase, bisa jadi kan nggak jelas. Sekian keuntungan untuk sedekah yang sedekahnya atas nama pembeli. Nah berarti harganya nggak jelas. Tapi kalau seandainya atas nama si penjual, nah tadi ada unsur-unsur yang kurang baik ya dalam bertransaksi jual beli, bisa jadi memanfaatkan urusan agama untuk kepentingan duniawi dia. Ya tapi lagi-lagi itu urusan hati orang, kita tidak bisa menghukumi. Tapi kalau apakah itu baik, jelas kurang baik. Ya kalau niatnya adalah untuk tadi sekedar biar laku atas nama sedekah. Ya jadi silakan, itu perlu didetailkan lagi. Kalau perlu ditulis di situ sedekahnya atas nama siapa. Ya, kadang jangan-jangan kita rugi, kita beli barang agak mahal, pengen niat sedekah, sedekahnya atas nama penjual sendiri. Ngapain mau sedekah diumumin ke orang?
Oke, untuk yang ya tadinya menjual barang itu kan dibeli dulu baru dijual kan nggak ada masalah. Nah, kalau sekarang tidak membeli barang tapi ada pesanan masuk, nah baru dia ambilkan barang, boleh apa tidak? Ya bisa boleh, bisa tidak, tergantung nanti seperti apa kan. Nah seandainya misalkan ada orang mesen tapi diakatkan belum akad jual beli, baru mesen saja, wa'ad, baru nanti kalau dia ambilkan, yaudah kita transaksi ini sekarang, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh. Atau si orang tadi itu ya merupakan wakil dari si produsen misalkan, tapi nanti antara wakil dengan tidak wakil kan jelas. Kalau seandainya wakil, dia nggak harus beli dulu, dia hanya ngambil nanti baru dapat keuntungan berapa gitu kan. Tapi seandainya dia beli dulu kan berarti jelas bukan wakil. Nah kalau bukan wakil boleh nggak seperti itu? Berarti dia menjual barang yang seandainya sudah diakadkan jual beli di awal. Nah tinggal nanti kalau salam, kalau kita ikut jumhur ya jelas nggak boleh. Kalau kita ikut jumhur, kalau sudah diakadkan jual beli di awal. Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i ya bisa jadi boleh. Ya tapi afdolnya yang begitu, ya yang biar tidak ada khilaf, sudah jangan diakadkan jual beli dulu, akadkan pesan dulu, janji dulu. Dan namanya janji itu belum mengikat, baru nanti kalau sudah ada barang, ada uang, udah deal sekarang, baru bikin akad. Nah itu jelas nggak ada khilaf di situ. Tapi laki-laki harus sama-sama dipahami. Ya termasuk saya nanya ke istri, ini kamu ini statusnya apa? Beli atau jadi wakilnya? Makanya ya udah, ya jangan jual tapi bilang aja pesen dulu baru nanti akad kalau barangnya sudah ada. Ya makanya ya tinggal dicari solusi saja. Sebetulnya setiap permasalahan itu ada solusinya. Ya jadi kadang sesuatu yang sama ketika salah akad bisa haram, tapi ketika benar bisa benar. Nah untuk yang berikutnya pertanyaan tentang voucher, nah itu perlu didetailkan lagi hakikat vouchernya seperti apa, cara mendapatkan seperti apa. Ya karena ini kan masalah kontemporer, dan kontemporer itu nanti kita butuh tasawur pertama. Tasawur itu gambaran detail, ya vouchernya seperti apa, cara mendapatkan seperti apa, aplikasinya apa, itu perlu detail. Kayak aplikasi Gojek kalau kita ngasih kode referensi kan yang daftar pertama itu dapat saldo sekian, yang kedua dapat saldo sekian. Diberikan ke semua atau tidak? Semua yang kalau dia masukin kode referral dapat. Itu motivasinya dapat apa? Jadi kalau misalnya kita pakai jasa itu kita nggak harus deposit uang, udah ada saldonya. Dikasih sama dia cuma-cuma, nggak ada persyaratannya. Ya, jadi nanti memang perlu dilihat detail. Tapi kalau sekedar dikasih cuma-cuma kan ya terserah yang ngasih kan begitu. Ketika tidak ada motivasi lain loh. Ya hukum ngasih orang boleh nggak? Boleh. Makanya ini hukum awal. Tapi nanti perlu dilihat detail lagi. Ya seperti apa hakikatnya di situ. Karena ketika ada indikasi yang mengarah pada sesuatu yang lain bisa jadi nggak boleh. Tapi kalau misalkan kita cari-cari indikasinya nggak ada dan memang murni hanya ya pemberian saja bagi yang melakukan tadi kode segala macam, ya nggak masalah kalau seperti itu. Ya tapi lagi-lagi ini bukan menghukumi produknya, ini menghukumi secara umum kalau seandainya memang itu hanya sekedar pemberian biasa dan tidak ada motivasi lain di balik itu. Aplikasi kurir kalau kita daftar ke aplikasi tersebut, kita masukkan referral code, kita punya saldo. Iya. Kalau kita butuh jasa kredit, kita bisa pakai saldonya. Ya, coba berarti nanti untuk yang kalau begitu saya dalami lagi itu seperti apa model aplikasinya, pemberiannya, biar kalau sudah tergambarkan nanti bisa kita cari takyif fikihnya baru keluar hukum. Ya, tapi kalau kita tidak tahu detailnya nanti ketika dihukumi bisa, ya makanya kadang kita itu capek menghukumi pada sesuatu yang orang sendiri nggak tahu itu. Ya ibaratnya begini, mereka itu kan yang bikin aplikasi itu kan nggak ngerti syariat tuh, mereka hanya bikin produk saja. Nah kita sebagai pengguna mau nggak mau harus mencarikan hukum biar kita bisa pakai kan. Nanti dirubah lagi begini, beda lagi hukumnya. Nah itu kayak orang, ya ini kira-kira masakannya ini soto apa rawon ya?
Jadi menebak-nebak kita. Ya, dimasuki air, dikasih bumbu ini. Oh, ini soto nih. Kesananya dikasih apa lagi? Oh, enggak, ini enggak soto kalau begini. Nah, itu kan kayak begitu nasib kita sekarang. Makanya ya secara fikih enggak masalah kita carikan hukumnya, tapi umat Islam itu harus ada terobosan yang memang bergeraknya itu sesuai dengan syar'i, sehingga kita tidak selalu dibikin bingung dengan aplikasi begitu. Oke, baik. Ya, kita lanjutkan nanti lagi, udah lewat banyak. Ya Allah alam bisawab. Baik, Tatan.